Hamzah. Alhamdulillah. Ali hadir. Hadir Ustaz, hadir. Ali Rashid. Hadir. Alif Fahruzain. Hadir Ustaz. Asra. Hadir Ustaz. Afi Sena. Afi Sena. Nggak ada Afi Sena. Afesena. Bagus. Nafisana. Hadir Ustaz, kau Ustaz. Oke, Emir. Hadir. Faiz. Hadir, Pak. Faiz. Farik. Hadir. Farik. Tadi sudah. Fauzan. Hadir, Tat. Hasan. Hadir Ustaz. Ibrahim. Hadir Ustaz. Ilham. Hadir Ustaz. Irsyad. Hadir Ustaz. Muhyasbi. Hadir Pak. Arya. Hadir. Aga. Agung. Hadir, Tat. Bin Jafar. Hadir. Farel. Hadir. Gaus. Hadir. Ikrar. Hadir. Mukhlis. Hadir. Siapa ini? Raflian. Hadir, Ustaz. Revanza. Hadir, Ustaz. Rifki. Hadir. Zidan. Zidan Nur. Zidan Farurozi. Hadir Ustaz. Naufal. Hadir, Ustaz. Abdurrahman. Hadir Ustaz. Rizal. Rizal. Hadir Ustaz. Iya, Rizal. Salahuddin. Hadir Ustaz. Umar. Usman. Wildan. Hadir Ustaz. Tadi Usman Wildan. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Wira. Hadir. Hadir Ustaz. Oke. Berarti yang tidak berangkat 3 orang. Umar, terus Zidan Nur, Hadir Ustaz. Zidan Nur Ustaz. sama Visena. Zidan Nur hadir Ustaz. Oke, Zidan Nur. Sampai pembahasan. Ini Ustaz buat judul, buat dapur Ustaz. Soal dari Ustaz. Soal dari Ustaz Ustaz. Buat judul sama dapus. Oke, 11F. Halaman 172 udah selesai kan? Udah? Sudah, Tat. Oke, sekarang berarti halaman 148. Oke, sebelum mengerjakan halaman 148, biasa kita pertanyaan dulu. 148 belum kan? Nah. Sudah atau belum? Belum. Oke. Tuh nanti kita akan mengerjakan itu, tetapi kita akan pertanyaan dulu seperti biasanya. Yang pertama, Ali Rashid. Hadir. Ya, Oke. Ali Rashid. Seseorang yang meresensi buku itu disebut dengan apa, Ali Rashid? Ali Rashid, ya, silakan dinyalakan mic-nya ya kalau diajak bicara ya. Jangan dimatiin, hidupin.
Oke, silakan Ali. Oke, Ustaz. Resensator, Ustaz. Ya, orang yang meresensi buku itu disebut resensator. Anda dulu jelasin kelas 1 itu resentator ya, berarti Anda salah dulu itu. Resensator yang benar. Yang kedua, Apa, Ustaz? Tadi Ustaz, resensator. 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 RESANSATOR. Resensator. Oke, yang kedua, Asra. Ya, Ustaz. Asra, antum Ya. silahkan siapkan 1 buah kertas dan pulpen. Sudah? Sudah, Ustaz. Oke. Tolong tuliskan judul, lalu diperbaiki menjadi penulisan judul yang benar. Paham ya, Asra? Paham, Ustaz. Oke. Meraih mimpi berjalan-jalan di kota Salatiga. Perlu diulang nggak, Asra? Enggak, Ustaz. Ini rangkaian katanya apa? Ini Ininya, katanya antum buat menjadi sebuah judul yang benar itu bagaimana? Sesuai dengan KBBI atau EGD atau EBI. Penulisan yang benar. Oh, huruf-huruf kapital lagi itu, Ustaz. Ya, meraih mimpi berjalan-jalan di kota Salatiga. Sudah? Sudah, Ustaz. Oke. Yang kedua, itu dikerjakan dulu ya, Asra. Ya, Ustaz. Kalau sudah nanti anak tanyain lagi. Yang kedua, Wildan. 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 Anak panggil 2 kali, tidak menjawab, langsung anak alfa ya. Wildan. Wildan. Selanjutnya, Salim Abdurrahman. Lagu siapa? Lagu siapa? Payphone. Salim. Ya. Oke, silahkan tulis dengan menggunakan selembar kertas atau dan pulpen ya, Salim. Bentar, Tat. Tat. Oke, pengalamanku menangkap kupu-kupu di hari raya Idul Fitri. Ya, Sudah, Salim? sudah, Ustaz. Pengalamanku menangkap kupu-kupu di hari raya Idul Fitri. Itu sama seperti Asra. Buatlah menjadi sebuah judul yang benar sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Sekarang, Tat. Ya. Selanjutnya, satu lagi. Muhammad Farel. Hadir, Ustaz. Oke, Farel, sama siapkan 1 buah kertas dan pulpen. Udah. Oke, silahkan tulis judulnya. Pengalamanku di Red Zone. Udah, Ustaz. Sudah, cuma itu aja. Pengalamanku di Red Zone. Sudah, Farel? Sudah, Ustaz. Oke, coba Asra, silakan.
Ya Ustaz, meraih mimpi berjalan-jalan di kota Salatiga. Meraih M-nya yang pertama gede Ustaz, maksudnya huruf besar Ustaz. Ya. Mimpi begitu juga huruf besar M-nya. Berjalan-jalan B-nya huruf besar, terus yang sehabis jalan-jalan yang J keduanya itu huruf besar Ustaz. Berarti besar semua, berjalan-jalan gitu. Ya Ustaz, Oke, enggak terus. berjalan B-nya besar, besar, yang berjalannya kecil, habis itu J-nya kan ada berjalan-jalan Ustaz. J yang keduanya itu besar Ustaz. Oke, terus. Di sepertinya enggak di ini kata sambung kan ya. Di kecil Ustaz. Terus. Kotanya K-nya besar, Salatiga S-nya besar Ustaz. Oke, udah itu Ustaz. Sudah? Sudah Ustaz. Oke. Setelah Asra berarti tadi Ali Rashid. Ali, Ya, Ustaz. silakan Ali. Kalimatnya apa Ali? Ali, Ya, apa Ustaz? silakan. Ayo Ali. Apa Ustaz? Tadi siapa? Pertanyaan kedua Ali kan? Salim atau Ali tadi? Salim Ustaz. Oh, Salim. Silakan Salim. Pengalamanku menangkap kupu-kupu di hari raya Idul Fitri. Ya. Bagaimana? Pengalamanku P besar menangkap M besar. Kupu K besar strip kupu strip. Kupus K besar strip kupu K besar. Di D kecil. Hari H besar, raya R besar. Idul I besar, Fitri F besar. Oke, berarti tadi semuanya menggunakan awalan huruf besar kecuali pada di, iya. Ya Ustaz. Termasuk penulisan kupu-kupu tadi. Ya Ustaz. Oke. Selanjutnya satu lagi, Farel. Ya Ustaz. Silakan Farel. Pengalamanku di red zone. P-nya besar, pengalamanku P-nya besar, D-nya kecil, red zone R-nya besar. Z-nya, Z-nya? Itu bisa Ustaz. Ya. Ya, Z-nya juga besar Ustaz. Sudah gitu aja? Sudah Ustaz, kayak insyaallah Ustaz. Oke. Ana jawab dulu yang Asra tadi ya. Asra tadi kalimatnya meraih mimpi berjalan-jalan di kota Salatiga. Gitu kan Asra? Ya Ustaz. Oke. Menggunakan M meraih itu besar M-nya, mimpi M-nya juga besar, berjalan B-nya besar, terus kan ada kata jalan, itu menggunakan huruf besar, terus D-nya kecil, kota besar, K-nya Salatiga juga besar. Gitu kan Asra? Iya Ustaz. Oke. Dari jawaban Asra ini ada yang salah. Ada yang bisa membenarkan? J-nya kecil ya Ustaz. Gimana? J yang kedua kecil ya Ustaz, yang jalan habis trip ya Ustaz. Ya, jalan-jalan. Itu J-nya kecil, berjalan-jalan. Karena apa? Itu sudah menjadi pengulangan bunyi yang berbeda dari yang awal tadi. Paham ya Asra? Maksudnya Ustaz, kalau yang sama, pengulangnya sama berarti berjalan-berjalan gitu Ustaz. Gimana? Kalau pengulangnya sama maksudnya gimana Ustaz? Itu juga kita harus melihat dengan artinya juga. Misalkan meraih mimpi berjalan gitu kan kurang efektif juga Asra. Ya Ustaz. Nah, kalau meraih mimpi berjalan-jalan itu kan menggunakan huruf besar dan kecil karena pada kata berjalan-jalan itu sudah
termasuk dari kata yang diulang dan itu sudah mempunyai bentuk yang berbeda. Gitu ya, Asrah. Oke, Ustadz. Syukuran, Oke. Ustadz. Berjalan jadi B-nya besar, betul. J-nya kecil setelah pengulangannya tadi. Beda lagi dengan yang dibilang oleh tadi siapa? Salim. Nah, kalau Salim kan tadi pengalamanku menangkap kupu-kupu di hari raya Idul Fitri. Nah, kalau punya Salim tadi kupu-kupunya tetap menjadi huruf besar semua. K besar, kupu-kupunya pengulangannya juga besar karena tidak mengalami sebuah perubahan dari katanya. Gitu Asra, Salim? Ya, Ustaz. Oke, jadi jawaban dari Salim benar. Asra tadi yang salah. Gitu ya. Bisa dipahami ya, Asra? Gimana, Sat? Berarti jawabannya gimana, Sat? Bisa, Ustadz. Jawaban yang mana bagus? Jawaban yang benernya gimana, Sat? Jikalau di dalam judul itu, judul, di sini ada pengulangan bunyi seperti berjalan-jalan. Itu kan suatu bentuk kata, tetapi pengulangannya itu sudah merupakan bentuk yang berbeda. Kan yang awal ada imbuhan berjalan, yang kedua jalan. Nah itu sudah beda, berarti kata yang kedua tadi menggunakan huruf yang kecil. B-nya berjalan itu besar, terus jalan pengulangannya itu menggunakan huruf kecil. Paham bagus? Jadi berjalan-jalan B-nya besar, habis itu jalan-jalannya dulunya kecil, Sat. Bukan, gini loh, Anak contohin ya. Coba, Sat, pakai Word, Sat. Pakai apa tuh? Oke. Presentasi. Nah, itu maksudnya tuh, itulah apanya. Biar lebih paham, Sat. Nah, misalkan seperti ini tadi. Judulnya tadi kan meraih mimpi berjalan. Nah, jalan yang ini tetap kecil ya. Apa tadi? Bagus. Ya, terus. Kemudian ada pengulangannya, kata jalan. Ini juga harusnya kecil karena kata yang pertama dan yang kedua ini sudah berbeda. Ya. Berjalan. Ini kan ada imbuhan ber. Jadi yang belakang adalah jalannya itu J-nya kecil. Berjalan-jalan di kota Salatiga. Nah, yang benar seperti ini. Paham ya, Bagus? Bagus? Paham? Bagus? Kalau bermain-main Sat, sama aja kayak gini, Sat. Nah, kalau bermain-main berarti B-nya besar, pengulangannya itu, mainnya itu kecil. Oh, Beda lagi dengan yang Salim tadi. Pengalamanku menangkap kupu-kupu. Nah, ini kan juga pengulangan, tetapi kan ini bentuknya kan sama. Dari arti kupu-kupu tadi. Yang kedua juga kupu-kupu, makanya menggunakan huruf besar ketika menulis judul. Paham ya? Bagus. Paham, Sat. Oke. Oke. Yang terakhir, punyanya siapa tadi? Farel, Ustaz. Farel. Tadi bagaimana, Farel? Pengalamanku di red zone. P-nya besar. D-nya kecil. D-nya kecil. Terus? R-nya besar. Zone, Z-nya besar. Ini? Insya Allah, Ustaz. Oke. Ana mau tanya ke Emir aja, Emir. Ya. Ini sudah benar atau belum, Emir, penulisan judul seperti ini? Yang paling bawah juga.
Ya, yang paling bawah. Pengalamanku di red zone. Udah benar Nat, kalau kata saya. Sudah? Sudah Nat, sudah. Sudah? Penulisan judul? Udah. Sudah. Sudah ya, Emir? Sudah Ustadz. Oke. Satu lagi, Ali Ibnu. Ali? Ya, Zat. Sudah benar atau belum penulisan judul seperti ini? Sudah, Zat. Sudah. Oke. Jawabannya Ya, masih salah. Kenapa salah? Ini ada kata asing ya, red zone. Jadi perlu baru mau jawab garis bawah. Gini ya. Garis bawah di ini juga, Zat, dimiringin juga. Ya, harus dimiringin kalau menggunakan judul, menggunakan kata yang asing, bahasa asing. Sampai sini. Itu kan bahasa Inggris, jadi kan bahasa asing selain bahasa Indonesia. Paham? Paham, Ustaz. Oke. Besok lagi kalau ada soal seperti ini menulis judul dengan memperhatikan kaidah bahasaan yang benar, harus paham ya. Sudah Anda ulangan beberapa kali ya anak-anak. Paham ya? Paham. Paham Ustaz. Oke. Yang suaranya keras sendiri tadi bagus, yang paling paham. Bagus? Nah, Ustaz. Oke, ada satu soal buat bagus. Iya, Ustaz. Apa soalnya, Ustaz? Antum bisa lihat di wordnya ya. Soalnya ini. Nah, jika ini sebuah judul, penulisan judul seperti ini sudah benar atau salah? Bagus. Masih ada yang salah sih, Ustaz. Salahnya di mana? Di dan D-nya kecil. Ini? Terus? Dalam tangis aku terlambai dan dalam rindu aku melambai. Sudah? Kalau aku nih enggak. Ini Ustaz, akunya dua-duanya kecil, Ustaz. Aku. Ininya kecil. Ini Ustaz. Ini? Enggak, Ustaz, gede aja, Ustaz, gede. Gini. Gak enak dilihatnya. Gimana itu rumusnya? Dalam tangis aku terlambai dan dalam rindu aku melambai. Bagaimana bagus? Udah sih, Ustaz. Sudah. Udah sih, Ustaz, kayaknya, Ustaz. Yang kedua, Anda mau tanya lagi. Loh, banyak banget, Ustaz. Muhammad Jasbi. GR ya. Muhammad Jasbi. Hadir, Pak. Oke. Soalnya masih sama Jasbi. Antum punya jawaban yang lain atau sama? Atau sama bagus jawabannya seperti itu? Sama, Rat. Sama. Biar 4 orang ya. Ana tanyakan lagi ke Naufal, Hibasi,
Ya, Tat. Oke, antum punya jawaban yang lain atau sama, Noval? Sama nih, Ustaz. Oke, satu lagi berarti. Satu lagi. Wira. Hadir, Ustaz. Oke, bagaimana Wira? Ini sudah benar atau belum? Dalamnya kecil, Ustaz. Dalamnya D itu yang kedua. Ustaz. Ini. Iya. Ini. Loh, kan kecil, Ustaz. Ini. Iya. Ini. Yang itu huruf pertama ya. Kecil atau besar ya? Itu biarin besar aja, Wes. Besar gini? Iya. Sudah? Nggak ada yang Udah. diganti? Yakin? Udah yakin. Ya, dari 4 orang tersebut, yang paling benar adalah Wira. Kenapa? Kok benar? Alasannya Wira tadi menjawab ini bagaimana, Wira? Kalau yang yang pertama itu kayaknya huruf pertama, kata pertama, makanya harus besar. Ya, kata pertama di dalam sebuah judul, meskipun dia itu berbentuk konjungsi, dia itu tetap menggunakan huruf besar atau kapital. Kemudian dalam yang kedua ini kan juga termasuk konjungsi. Kalau dia itu masuk di dalam menjadi sebuah kata dari judul, dia menggunakan huruf kecil. Sama seperti dan. Yang lain paham? Paham, Tat. Ustaz. Baru paham sekarang kan? Ya, Ustaz. Oke. Kita ketemu berapa pertemuan lagi anak-anak? 2 lagi, Ustaz. 2 lagi. Oke, berarti cukup untuk latihan soal terakhir. Oke. Sekarang kita kembali ke buku paket antum ya. Halaman 148. Anak-anak. Halo. Halo. Ya, Tat. Oke, Ustaz. Silakan buka halaman 148. Kemungkinan besar soalnya itu akan seperti soal dalam buku paket itu. Kemungkinan besar ya, soalnya itu analisisnya sama seperti itu. Oke, coba antum kerjakan tanpa melihat sebuah catatan maupun buku. Jadi antum kerjakan berdasarkan pengalaman antum saat belajar sampai sekarang ini dan ingatan antum. Oke, Gitu Ustaz. ya. Halaman berapa, Ustaz? 148. Oke, Ustaz. Kalau ada yang tidak tahu langsung aja ditanyakan. Coba tanpa melihat catatan dan buku, dikerjakan semampunya aja. Paham instruksinya? Siap, laksanakan. Oke. Wildan paham instruksinya? Wildan ini kenapa tidur? Waktunya berapa menit anak-anak? 5 menit cukup? Yo, 5 menit ya? semua soal, Tat. Iya, 10 soal. 7 lah, 7, 10, Tat. 10 soal. Itu soalnya mudah jika antum itu
mencermati. Hal yang pertama untuk menjawab pekerjaan pilihan ganda atau soal pilihan ganda. Kalau antum itu membaca soalnya terlebih dahulu, antum terlangsung, misalkan soal itu teks. Nah, antum cari gagasan pokoknya, itu pasti jawabannya itu berhubungan dengan gagasan pokok, udah pasti. Sudah dapat berapa nomor anak-anak? Baru 4, Tat. 4. Oke.
2 menit lagi ya, sudah selesai ya. Oke, kita bahas ya anak-anak. Sampai nomor berapa sekarang? Nomor 10 sudah ya? sip, Tat, sip, sip. Oke, yang pertama Hasan Arofi. Silakan Hasan, nomor 1. Masih Kamam. Ilham Zul. Ada belum Ustaz? Silakan Ilham, nomor 1. Ana nomor 1 belum Ustaz. Belum ana. Gimana? Nomor 1 belum. Belum. Coba dijawab aja Ilham. Unsur-unsur karya ilmiah yang termasuk bagian metode adalah Coba soalnya dibaca dulu. unsur karya ilmiah yang termasuk bagian metode adalah metode. Itu loh, soalnya dibaca dulu. Unsur karya ilmiahnya. 1. Tujuan penelitian. 2. Latar belakang masalah. 3. Manfaat penelitian. 4. Rumusan masalah. 5. Metode dan rancangan penelitian. 6. Kerangka teoritis. 7. Hipotesis. 8. Instrumen penelitian. 9. Pembahasan. 10. Populasi dan sampel. Unsur karya ilmiah yang termasuk bagian metode. Oke, dibilang unsur karya ilmiah. Dari nomor 1 dulu, Ilham, sampai nomor 5. Itu sudah sesuai dengan urutan atau belum? Tujuan penelitian. Belum, Ustaz. Belum ya. Yang pertama berarti apa? Latar belakang masalah. Iya, harusnya itu latar belakang. Kemudian ada rumusan. Habis rumusan, baru tujuan, baru manfaat, baru metode. Nah, itu kan hal yang berbeda kan, Ilham? Nah, berarti yang ada nomornya 1, 2, 3, 4 ini sudah pasti salah. Terus tadi A, B, D, berarti tinggal jawabnya yang C, kalau enggak ya yang E. Berarti yang E, Ustaz ya? Udah, Ustaz. Mudah kan? Iya, Ustaz. Iya, jawabannya yang benar yang E. Oke. Nomor 2. Muhammad Agung, silakan. Agung. Nomor 2.
Ya. Informasi yang termuat dalam bagian hipotesis adalah Yang mana? Jawabannya yang mana? B. B. Pendapat yang diperkuat dengan teori dasar yang menjadi acuan. Informasi yang termuat dalam bagian hipotesis. Hipotesis itu apa, anak-anak? Praduga. Iya, praduga. Berarti jawabannya sudah jelas kan? Jawabannya nomor berapa, Agung? Ya. Iya, yang A. Praduga mengenai suatu masalah yang belum pernah diteliti, atau jawaban tentang sebuah masalah yang masih bersifat praduga ataupun mengira-ngira. Nah, yang A ini jawabannya itu hampir mirip dengan jawaban yang D. Yang D itu ada anggapan dasar mengenai suatu masalah yang belum terbukti kebenarannya. Nah, tetapi di situ ini kan membahas tentang karya ilmiah. Nah, di situ ada belum terbukti tentang kebenarannya. Kebenarannya itu belum ada yang diteliti, tidak ada kata yang diteliti. Kebenarannya dibuktikan dengan apa? Dengan diteliti. Nah, makanya jawabannya yang A. Nomor 3. Muhammad Raflian. Silakan Raflian. Fenomena desa gelandangan dan pengemis gepeng di Kabupaten Karangasem, Bali. Gagasan pokok bagian latar belakang yang sesuai judul tersebut adalah A. Jawabannya yang mana, Asad? A. Iya, benar yang A. Untuk menjawab sebuah gagasan pokok yang ada di latar belakang itu apa? Masalah kan? Iya kan? Nah, di situ kan ada fenomena desa gelandangan dan pengemis. Nah, dari judulnya ini saja kita bisa melihat di situ ada fenomena. Fenomenanya itu apa? Tentang gelandangan, profesi gelandangan yang ada selama bertahun-tahun dan lestari hingga saat ini. Nah, itu fenomenanya. Jawabannya yang A. Nomor 4. Umar nggak ada? Dirat. Oke, tadi kemana Umar? Ya, tadi ketiduran, Tat. Terus masuk lagi pas Ustadz ngomentarin soal kesalim itu. Dari tadi sekarang. Jam berapa berarti Umar? Yang pas Ustadz ngomentarin soal kesalim awal-awal, Tat, baru masuk itu. Oke, besok lagi. Nah, diperhatikan ya Umar. Iya, Ustadz. Oke, silakan Umar. Nomor 4, perhatikan judul berikut. Pemanfaatan kulit jeruk sebagai bahan alternatif pembuatan plastik biodegradable. Tulisan salah yang tepat sesuai tema tersebut adalah apa? Jawabannya yang B kayaknya, Tat. Yang apa? Yang B. Itu bunyi apa itu Umar Abdul? Silent. B, Tat. Yang B. Oke, antum kalau membuat sebuah karya ilmiah, nah, kemudian lalu antum membuat sebuah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu diciptakan dari masalah kan, dari awal sampai akhir. Masa iya kita judulnya pemanfaatan kulit jeruk sebagai bahan alternatif pembuatan plastik biodegradable. Masa kita langsung ingin bertanya manfaatnya dahulu? Oh, salah, Tat. Salah. Di sini kan ada pemanfaatan kulit jeruk sebagai bahan. Nah, berarti yang akan ditanyakan itu adalah
kulit jeruk sebagai bahannya itu, bahannya. Terus jawab yang B, bisakah Anda membuat plastik biodegradable dari bahan kulit jeruk? Nah, kalau pertanyaan seperti itu, jawabannya kan hanya ada bisa ataupun tidak kan, tidak memerlukan penelitian kan, berarti itu bukan karya ilmiah. Betul, Umar? Iya. Oke, berarti jawabannya yang mana, Umar? Jawabannya mirip-mirip semua, Tat. Benar, Tat. Ada A. Tat. A pun juga salah. Zat E. Iya, jawabannya yang E. Kan ini ada pemanfaatan kulit jeruk sebagai bahan alternatifnya. Yang pertama ya kita harus tahu dulu bahannya itu apa. Paham ya, Umar? Iya, Tat. Maaf, Tat. Oke. Lanjut ke nomor 5. Farik. Silakan Iya, Farik. Nomor 5. Nomor 5, penulisan kutipan langsung yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah C, Tat. C, Tat. Nugroho dalam kurung 2018 bla 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 menyatakan petik 2 salah satu karakteristik orang terdidik adalah bahwa mereka mampu mengungkapkan argumentasi, melakukan refleksi, dan membuat keputusan yang baik tanpa dorongan dari guru dan orang lain atau hanya gara-gara menjalankan tugas. Oke, jawaban dari siapa ini? Farid masih salah. Kenapa masih salah, Farid? Nggak tahu, Tat. Nah, ini kan menjadi sebuah kutipan langsung kan, Farid? Iya, Tat. Nah, jadi tidak ada kata menyatakan, langsung aja di kopas materinya, baru mencantumkan nama penulisnya. Nah, A berarti, Tat. Jawabannya yang A. Oke. Untuk mengetahui kutipan langsung dan tidak langsung itu mudah. Kalau kutipan langsung itu kan langsung saja diambil teorinya secara copy, lalu dicantumkan nama penulisnya. Nah, jika menjadi sebuah kutipan tidak langsung, berarti sudah ada kata menyatakan, dijelaskan, menurut. Nah, itu sudah termasuk menjadi sebuah kutipan yang tidak langsung. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Tat. Oke, soal terakhir. Ini nanti berarti soal nomor 6 sampai 10 nanti buat pertemuan depan ya. Siap, Ustaz. Tapi ini ada soal terakhir. Siapa yang mau menjawab ya untuk Wildan? Tadi udah tidur, Anda udah panggil beberapa kali Wildan. Antum nggak menjawab. Nggak bisa. Kalau antum ini benar, alfa ini anulir. Kalau antum salah berarti kan alfa tetap alfa. Oke. Antum lihat nomor kutipan soal nomor 5 dan 6 pada halaman 149. Iya, Tat. Kotak biru itu tahu? Yang sebelah kiri apa yang kanan nih? Yang kanan dong. Soal nomor 5 dan 6 itu loh kutipannya. Kotak biru. Sebelah. Oh, iya yang di nomor 5. Nah, Benita hendak mengutip pernyataan sampai tugas itu tahu? Ya. Oke, pertanyaan untuk antum silakan buat menjadi sebuah footnote. Kalau benar berarti anulir alfanya, kalau tetap salah tetap ana alfa 1 jam. Silakan. Berapa menit nih, Tad? Sekarang 1 menit. 1 menit ya. Dari sekarang, Tad. Yang lain jangan sampai ada yang mau dimintai tolong Wildan biar menjawab sendiri. Ustaz. Ya, Ilham. Ini Ustaz, yang gambaran antum tulis di
word ini, Zat. Kalau Iya. langsung ada kata menurut, Zat, atau dijelaskan. Ana dulu pernah bilang gitu. Ini, Zat, waktu antum nulis di Word, Zat. Iya, Ana dulu tuh pernah. Pas Ana itu ingat di bawah itu, Ana pernah jelasin kalau kutipan yang langsung itu ada kata menurut dan dijelaskan. Nah itu, Ana itu pengen anulir itu, tapi kelas apa itu Ana lupa. Oke, Bismillah nih, Tat. Bismillah, Tat. Berarti kelas ini kan Ilham? Ya, Zat. Nah itu salah ya. Nah itu tetapi tandanya dari kutipan yang tidak langsung. Kalau kutipan langsung tinggal copy, tinggal cantumkan nama. Gitu ya Ilham? Oke, Zat. Oke, Afan ya. Ya, Zat. Oke, silakan Wildan. Nomor 6. B. Benar salah, Tat. Nugroho Arifin 2018. Oke, nomor 6 tetap salah. Berarti jadi Aduh. jawabannya tetap alfa. Dari soalnya saja sudah salah. Tadi Ana bilang nomor itu untuk menjawab soal nomor 56, kutipan soal itu, tetapi dibuat footnote. Oh, dibuat footnote. Oke, berarti udah salah ya Wildan. Aduh, salah dengar, Tat. Sorry, Tat. Iya, Tat. Nggak apa-apa, Tat. Avicenna? Tat. Avicenna mana? Masih nggak hadir? Ya, tadi masuk jam berapa Avicenna? Waktu antum nyuruh kerjain. Oke. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Antum tetap semangat belajar, jangan kendor, apalagi ini mau ujian. Jaga kesehatan juga. Semoga selalu berikan kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Tat. Afwan.